Memahami trias politika sebuah konsep fundamental. Indonesia, sebagai negara demokrasi, menganut sistem pembagian kekuasaan yang dikenal sebagai trias politika. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Montesquieu, pada abad ke-18. Trias politika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu orang atau lembaga. Prinsip dasar trias politika adalah membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling terkait. Tujuan utama pembagian kekuasaan ini adalah menciptakan sistem checks and balances. Masing-masing cabang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengontrol cabang lainnya. Hal ini untuk memastikan tidak ada satu cabang pun yang menjadi terlalu dominan dan menyalahgunakan kekuasaannya. Penerapan trias politika diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini adalah landasan penting bagi tegaknya demokrasi dan perlindungan manusia Indonesia. Kekuasaan eksekutif di Indonesia menjalankan roda pemerintahan. Cabang eksekutif di Indonesia bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan jajaran menteri dalam menjalankan tugasnya. Tugas utama presiden adalah menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Presiden juga berwenang untuk mengangkat menteri-menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, Presiden juga berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Presiden akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Kekuasaan legislatif di Indonesia mewakili suara rakyat. Lembaga legislatif di Indonesia dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR bertugas untuk membuat undang-undang, sedangkan DPD bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan di masing-masing provinsi. Lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Mereka bertugas untuk menyerap aspirasi rakyat dan menuangkannya ke dalam bentuk undang-undang. Selain membuat undang-undang, lembaga legislatif juga berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nyarihim tinbichi presiden naman panglubing mapidit tekay kefrayan daraging hispeperti disengbom. Kekuasaan yudikatif di Indonesia menjaga keadilan dan kepastian hukum. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya. MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara di tingkat kasasi. Selain MA, terdapat juga badan peradilan lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KW), dan badan peradilan di bawahnya. MK berwenang untuk mengadili perkara terkait dengan konstitusi, sementara KI bertugas untuk mengawasi perilaku hakim. Tugas utama kekuasaan yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif harus bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Section 5, Ilustrasi nyata pembagian kekuasaan di Indonesia. Salah satu contoh nyata pembagian kekuasaan di Indonesia adalah proses penyusunan dan pengesahan undang-undang. DPR memiliki wewenang untuk mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang, atau RUU. Setelah RUU disetujui oleh DPR, Presiden berhak untuk mengesahkan atau menolak RUU tersebut. Jika Presiden menolak, RUU akan dikembalikan ke DPR untuk dibahas kembali. Apabila RUU telah disahkan menjadi undang-undang, MA berwenang untuk menguji undang-undang tersebut. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, MA dapat membatalkannya. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana ketiga cabang kekuasaan saling terkait dan saling mengontrol. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang pun yang bertindak sewenang-wenang. Section 6, Menjaga keseimbangan.
Bagaimana Indonesia menerapkan Trias Politika? Indonesia telah berupaya keras dalam menerapkan prinsip Trias Politika. Upaya ini diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan penguatan pada lembaga-lembaga negara. Pemilihan umum yang demokratis menjadi kunci penting dalam penerapan Trias Politika. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Selain itu, kebebasan pers dan lembaga swadaya masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik dan saran dari masyarakat diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Section 7. Perbandingan Sistem Trias Politika di Indonesia dan negara lain. Sistem Trias Politika di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara sistem Trias Politika di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Electoral College. Sementara itu, di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perbedaan lainnya terletak pada sistem pemilihan anggota legislatif. Di Amerika Serikat, anggota Kongres dipilih melalui sistem distrik, sedangkan di Indonesia, anggota DPR dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Section 8. Tantangan dan peluang menuju penerapan Trias Politika yang lebih baik. Meskipun telah berupaya keras dalam menerapkan Trias Politika, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masih lemahnya penegakan hukum. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada oknum pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya Trias Politika juga masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah, lembaga negara, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan penerapan Trias Politika yang lebih baik. Section 9. Kesimpulan. Pentingnya memahami Trias Politika bagi masyarakat Indonesia. Pemahaman tentang Trias Politika sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik dan saran kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengawasi jalannya persidangan di lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan memahami Trias Politika, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia demi terwujudnya negara yang adil dan sejahtera.